Selamat malam, di sini saya Winda Nuriyati dengan rekan saya nanti Septian Ardi Farhan. Di sini kami akan menjelaskan tentang sebuah produk yang kita rancang yang bernama Penaku, penjualan perdanaku. Penaku di sini merupakan sebuah sistem informasi penjualan kartu perdana berbasis web, di mana dapat membantu dalam melakukan transaksi penjualan setiap harinya dan dapat membantu karyawan outlet untuk melakukan rekap penjualan dan dapat memonitoring stok kartu perdana yang ada, serta dapat membantu dalam melakukan rekap penjualan dan melihat laporan penjualan yang terjadi, apakah pada hari tersebut mengalami kenaikan atau malah mengalami penurunan. Sini problem, jadi apa masalah yang sering terjadi sebelum adanya aplikasi Penaku ini, yaitu di saat outlet masih melakukan pendataan secara manual. Di sini ada 4 masalah. Yang pertama adalah seringnya terjadi kekosongan stok kartu perdana, sehingga banyak permintaan dari konsumen tapi tidak dapat memenuhi permintaan tersebut karena kita mengalami kekosongan stok. Yang kedua adalah adanya resiko manipulasi data stok awal dan harga jual barang. Dengan adanya aplikasi Penaku ini, jika ada penambahan stok ataupun perubahan harga jual, semua sudah dilakukan secara sistematis sehingga resiko tersebut bisa diminimalisir. Dan yang ketiga adalah seringnya terjadi selisih uang saat karyawan outlet melakukan rekap penjualan. Dan yang terakhir adalah sulit bagi pemilik outlet untuk melihat kenaikan dan penurunan penjualan yang terjadi. Dengan adanya sistem ini akan selalu diupdate terus transaksi penjualan yang terjadi, sehingga pemilik outlet dapat dengan mudah melihat kenaikan ataupun penurunan penjualan yang terjadi pada outletnya. Dan solusi yang kita tawarkan adalah sebuah platform aplikasi yang dapat membantu karyawan outlet untuk melakukan rekap penjualan setiap harinya, serta membantu pemilik outlet untuk melihat laporan penjualan yang terjadi dan monitoring stok kartu perdana, sehingga meminimalisir terjadinya kekosongan stok yang ada. Dan target pasar kita ada 2, yaitu yang pertama adalah outlet yang menjual kartu perdana serta distributor kartu perdana yang ada di Kabupaten Pasuruan. Jadi aplikasi ini khusus dirancang di daerah Kabupaten Pasuruan. Jadi strategi pemasaran yang kita lakukan ada 4. Yang pertama adalah melalui media cetak. Jadi kita akan sebar brosur kepada outlet yang menjual kartu perdana serta kepada distributor kartu perdana untuk mengetahui aplikasi Penaku ini. Dan yang kedua adalah melalui media elektronik. Jadi kita akan iklankan aplikasi ini ke media sosial agar banyak orang yang mengetahui. Dan yang ketiga adalah melalui gathering. Jadi kita akan mengadakan gathering kepada komunitas atau grup pemilik outlet untuk memperkenalkan Penaku ini kepada mereka semua. Dan yang terakhir adalah melalui sales promotion. Jadi kita akan merekrut orang, kita jadikan sales promotion, dan sales promotion tersebut akan melakukan kunjungan kepada outlet-outlet, kepada distributor untuk memperkenalkan aplikasi Penaku ini. Oke, terima kasih penjelasannya untuk rekan saya Kak Winda tadi ya. Dari sini presentasinya saya ambil alih. Di sini saya akan menjelaskan tentang slide bagian produk. Di sini bisa dilihat kita berada di halaman awal dari aplikasi penjualan Penaku ini. Di bagian kiri, kalian bisa melihat ada panel yang digunakan untuk melihat persediaan stok. Nah, di panel persediaan stok ini terdapat penyedia layanan, lalu jumlah stok, dan juga jumlah terjual. Nah, di bagian kanannya terdapat bagian untuk login. Nah, login ini fungsinya untuk agar kita bisa mengakses
fitur-fitur yang lebih lengkap dari aplikasi ini seperti input stok baru, mengedit stok, dan menghapus stok, dan juga menginput transaksi penjualan. Selanjutnya adalah halaman login. Nah, pada halaman login ini sudah seperti biasa ya, pasti terdapat username dan juga password, dan juga di bawahnya ada tombol login untuk masuk login ke akun Anda. Dan juga di bagian kanan ada tombol daftar. Nah, tombol daftar ini digunakan untuk mendaftar akun baru agar bisa login ke halaman login ini. Nah, ini adalah bagian halaman daftar untuk pendaftaran akun baru. Di sini terlihat yang dibutuhkan untuk mendaftarkan akun baru adalah nomor HP, nama outlet, nomor KTP, username, dan juga password. Setelah kalian memasukkan persyaratan-persyaratan, tinggal klik daftar saja. Nanti akan langsung masuk secara otomatis. Nah, setelah kalian login, kalian bisa mengakses halaman-halaman berikut. Yang pertama adalah halaman tambah produk. Nah, halaman tambah produk ini digunakan untuk menambahkan produk yang belum ada di dalam database atau yang belum pernah kalian jual, dan ini adalah waktu pertama kali kalian untuk menjual produk itu. Nah, di sini Anda bisa menambahkannya dari halaman tambah produk ini. Di sini terlihat ada yang dibutuhkan untuk menambahkan sebuah produk baru adalah kode produk, nama produk, keterangan, modal, dan juga harga jual. Setelah kalian isi, kalian tinggal pencet simpan atau batal saja, atau batal. Jika kalian ingin menyimpan, tinggal tekan tombol simpan. Jika tidak, akan tekan tombol batal dan akan kembali ke halaman sebelumnya. Nah, fitur kedua setelah kalian login yang bisa kalian akses adalah halaman editor stok. Pada halaman editor stok ini, kalian bisa menambah jumlah stok yang sudah ada di dalam database aplikasi kalian ini. Jika seumpamanya kalian punya produk simpati dengan stok yang sedikit, seumpamanya tinggal 5 buah, kalian bisa menambahkannya menjadi 15 buah. Dalam artian, halaman ini adalah digunakan untuk mengupdate jumlah stok. Seperti itu. Nah, ini adalah halaman untuk penghapus stok. Di bagian kirinya adalah panel untuk melihat stok yang ada, dan yang di bagian kanan digunakan untuk memilih stok mana yang akan dihapus. Kalian tinggal tekan drop down menunya, lalu kalian tinggal pilih mana yang akan dihapus dan tinggal tekan tombol delete. Nah, pada halaman ini adalah halaman penjualan kartu perdana. Di halaman ini digunakan untuk merekam transaksi penjualan yang sudah terjadi dan akan muncul di panel di sebelah kiri. Dan untuk menambahkan transaksi baru, kalian tinggal memasukkan kode produk, tanggal penjualan, dan jumlah produk yang terjual. Setelah itu, kalian tinggal tekan tombol submit dan akan secara otomatis masuk ke dalam database aplikasi tersebut. Oke, di sini kita sudah berganti slide ke bagian model bisnis. Kita memiliki tiga model bisnis. Yang pertama adalah e-commerce. E-commerce sendiri berarti kita memiliki produk dan menjualnya. Yang kita jual adalah software as a service. Jadi kita memiliki produk berupa software yang akan kita jual. Nah, penjualannya seperti apa? Yaitu bisnis online. Kita menjual secara online. Jadi secara singkat, kita memiliki produk, sebuah software, kita jual secara online. Nah, seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk kita menjual produk secara offline. Namun dikarenakan jangkauan pasar dari penjualan secara offline tidak terlalu luas, maka kita akan memfokuskan pada penjualan secara online. Seperti itu. Oke, dari sini kita akan berganti ke slide selanjutnya, yaitu slide finansial. Di sini saya akan menjelaskan mengenai BEP. Oke, di sini BEP sendiri dapat diartikan di mana masa kita melakukan penjualan yang dimana tidak terjadi kerugian, namun tidak juga untung. Nah, bagaimana kita menghitungnya? Di sini sudah terlihat biaya tetap dan juga rinciannya. Di sini biaya tetap kita sudah kita perhitungkan sejumlah 1.650.000 dan harga jual produk ini sudah kita diskusikan dengan harga 2 juta rupiah dan juga biaya variabel 200.000. Di sini sudah ada rumusnya secara terinci dan sudah
saya hitung dan terhitung BEP dalam satuan adalah 0,9167. Itu bagaimana artinya? Jadi seperti ini, BEP akan tercapai apabila saya menjual 0,9 dari sebuah produk. Jadi jika saya dapat menjual satu saja produk ini, BEP akan tercapai. Bahkan jika kita dapat menjual satu saja, akan melampauinya, kita sudah dapat untung juga. Seperti itu. Nah, di bawahnya adalah BEP dalam bentuk uang atau rupiah. Sudah terhitung BEP dalam bentuk uang rupiah. BEP akan tercapai jika saya menjual produk ini dengan harga Rp1.833.333 seperti itu. Jadi BEP ini adalah masa di mana kalian menjual sebuah produk namun tidak terjadi kerugian dan keuntungan. Oke, seperti itu. Sekarang kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, di sini adalah slide payback period. Apa yang dimaksud dengan payback period? Payback period adalah di mana kita menghitung dalam berapa tahun kita dapat mengembalikan investasi yang sudah kita keluarkan. Di sini sudah terlihat kita dalam melakukan bisnis ini, kita menginvestasikan 15 juta untuk alat-alat dan sebagainya seperti laptop dan lain sebagainya. Oke, di sini sudah saya hitung jika kita dapat menjual 2 unit aplikasi ini dalam sebulan, dalam setahun kita dapat meraup keuntungan Rp4.800.000. Nah, dalam berapa tahun kita bisa mengembalikan investasi yang sudah kita keluarkan? Di sini sudah saya tuliskan rumusnya dan beserta hasilnya. Hasilnya sangatlah tidak terlalu lama ya. Di sini sudah tertulis bahwa kita bisa mengembalikan investasi 11-15 juta dalam 3,75 tahun. Berarti kita bisa mengembalikan investasi sejumlah 15 juta dalam 3/4 tahun. Dan ini juga nilainya akan turun jika kita dapat menjual produk lebih dari 2. Contoh, jika kita dapat menjual produk 3 buah dalam sebulan, payback period akan turun sampai 2,5 tahun. Dan jika kita dapat menjual sebanyak 4 buah per bulan, payback period akan turun sampai 1,8 tahun. Seperti itu. Oke, di sini kita sampai di slide terakhir, yaitu mengenai slide tim. Nah, di sini tim terdapat 2 orang, yaitu yang tadi menjelaskan Kak Winda tadi dan juga saya sendiri, Septian Ardi Farhan. Di sini saya memiliki peran sebagai programmer atau condong kepada programmer karena saya tidak terlalu ahli dalam penjualan atau marketing. Dan juga untuk Kak Winda tadi itu dia berperan sebagai di bagian penjualan dan marketing seperti itu. Oke, sampai sini saja penjelasan kami. Apabila ada salah kata mohon maaf dan terima kasih telah menonton. Kalau ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa komen di kolom komen di bawah. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.